Hai, 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 hai. Bertemu lagi dengan Lekbur dan Simon dan Bu Indra. Yes. Pak Simon Korwil KPA mana? Sulut. Sulut. Bu Indra Bali. Ini berdua pada ngapain kesini? Untuk memenuhi suksesnya acara peluncuran iya, seperti itu, dan kemudian menyaksikan peluncuran pabrik yang ada di Indramayu. Indramayu. Launching namanya, ya pakai istilah pemerintah lagi sedikit. Mudah-mudahan besok berhasil dan berjalan lancar dan sukseslah bagi KPA. Sip. Ya, sekalian seluruh petani yang ada di Indramayu dan sekitarnya memberikan gabah yang lebih baik. Nah, ekonomi semakin besar, maju, dan dapat dirasakan oleh seluruh petani yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Tapi itu konsepnya seperti apa yang Pak Simon ketahui soal Ekora itu? Kan besok itu ada ini ya, ada apa dengan serikat-serikat tani yang lain, serikat buruh mau digabungkan gitu ya? Digabungkan. Paham nggak? Aku sih sedikit memahami berkaitan dengan Ekora itu. Sebenarnya keterlibatan daripada basis-basis yang lain, serikat-serikat yang baik, itu adalah sebuah mutu yang baik dalam perjuangan-perjuangan, bahkan juga lebih membesarkan petani-petani yang tentunya selama ini masih dianggap sebuah wadah kecil, tetapi sebenarnya memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi keluarga-keluarga yang tentunya dapat dirasakan oleh seluruh anggota-anggota petani. Jadi penggabungan daripada setiap basis di daerah Indramayu dan sekitarnya, yang di Serikat Petani Jawa Barat sana, itu tentunya memberikan manfaat dan dampak yang sangat besar. Dan ini tentunya meluas ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, tentunya menjadi contoh, menjadi bargaining yang cukup luar biasa. Saya sebagai KPA Sulut tentunya memberikan apresiasi, dan tentunya ini akan lebih memberi faedah yang lebih besar bagi teman-teman kita yang ada sementara berjuang dan terus memperbaiki ekonomi petani yang ada di wilayah Indonesia ini, termasuk di wilayah Sulawesi Utara. Saya bangga terbangunnya dan diperkuat dan didorong oleh KPA dalam bagaimana merealisasikan ekonomi petani ini lebih baik di masa-masa yang mendatang. Bendra? Kalau saya terkait dengan kehadiran ya, selain meeting internal juga pengen menghadiri acara launching RMU, salah satu kegiatan untuk kedaulatan pangan. Awas kamu nyentuh nanti. Udah. Kedaulatan pangan ya, di mana kita memberikan start lebih maju ya daripada pemerintah dalam hal ini yang disebut dengan akses reform. Sekalipun di beberapa daerah yang konsep sedang berjalan itu aset reform, tetapi kita sudah menerapkan yang namanya akses reform. Nah,
pabrik ini salah satu yang semoga ke depan bisa menginspirasi langkah-langkah teman-teman di berbagai daerah dalam pasca penyelesaian konflik agraria. Itu yang harapan kita, dan ini salah satu ya bentuk ekonomi kerakyatan yang mesti harus didorong untuk mencapai kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Yang kita menjadi mimpi ke depan itu seperti apa? Ya, nah, karena kalau kita mau menggali itu banyak sekali, bukan hanya pabrik gabah ya, bukan hanya padi, melainkan juga ada potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan. Misalnya di daerah-daerah tropis ya, ini di satu LPRA di Bali sedang melakukan kegiatan konservasi yang bisa sinergis dengan kegiatan Ekora, yaitu saya sedang mendorong petani di mana mengoptimalisasikan lahan kritis melalui penanaman jambu mente. Jambu mente, karena itu sudah ada beberapa petani yang nanam, itu sangat cocok ya. Di tanah-tanah kritis, di banyak lapisannya batu karang, jadi di sela-sela itu kita bisa tanamin jambu mente. Dan jambu mente ini bijinya selalu dibutuhkan sama pasar. Semurah-murahnya potensi yang kita bisa dorong produksi, ada yang dijual. Gitu loh. Kalau prinsipku mendorong petani, semurah-murahnya potensi yang bisa dikembangkan masih bisa dijual daripada nggak sama sekali toh. Kalau kita menuju ke kedaulatan pangan. Nah, justru itu saya sangat semangat sekali besok kalau misalnya launching saya bisa hadir untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman petani yang tidak sempat menghadiri acara besok. Seperti itu. Senang KPA salah satu lembaga yang sudah melakukan start lebih dulu ya, untuk mengoptimalisasikan pengembangan potensi yang masuk dalam kerangka Ekora, ekonomi kerakyatan. Di situ, karena saya lihat di berbagai tim GTRA lagi bingung juga, maksudnya mengembangkan ekonomi tapi ujung-ujungnya hilirisasinya nggak kegarap, yaitu pasarnya mampu memproduksi tapi di ruang pasarnya nggak mampu untuk melakukan membantu masyarakat. Nah, itu yang kejebak sampai saat ini. Jadi artinya persoalannya dalam rangka ini Bu Indra, apakah akan membangun sistem sendiri? Belum tahu juga ya. Kalau Ekora ini memang kita harus memperhatikan semua lini, terutama pasar. Ya. Kadang sering kita dorong produksinya, tapi pasarnya nggak siap sama saja. Makanya ini ya, yang dimaksud ekor itu kan kita petani punya produksi gabah, kita olah lewat ROB itu. Nah, pasarnya kita kan merangkul dari teman-teman serikat buruh, ada Kasbi, ada KPPI itu ya. Iya, kita tidak bisa mengandalkan harus dijual keluar gitu. Lah ya, maksudku pasar itu sebenarnya kan nggak perlu kita pikirin, karena secara ada jaringan itu tadi loh. Ya, artinya kan mencoba memangkas situasi hari ini yang dialami petani, di mana itu dimonopoli pasar ini. Artinya melihat dalam situasi ini, Ekora ini akan sedang membuat sistem sendiri gimana yang salurkan pada buruh, mencoba merajut yang sebenarnya menjadi haknya bagi seluruh rakyat Indonesia, pangan yang sehat itu kan begitu. Nah, Ekora ini juga kalau kita melihat sendiri bahwa situasinya kan kita akan bertaruh dengan misalnya situasi neoliberalisme yang makin berkembang, kapitalis makin merajalela. Nah, artinya suka nggak suka tuntutannya gimana gerakan tani ini harus mulai bicara lebih jauh, membentuk Ekora dalam rangka sebagai jalannya dalam mewujudkan agenda reforma agraria. Jadi kan melihat reforma agraria sendiri ini kan orang masih melihatnya cuma ya penyelesaian konflik dan sebagainya. Padahal jauh dari itu.
Kalau secara utuhnya bisa diterjemahkan bahwa reforma agraria ini adalah jalan untuk keadilan sosial, tujuan besarnya. Nah, dalam rangka misalnya besok teman-teman yang akan melakukan KPA sendiri akan mencoba membangun itu dengan merumuskan Ekora ini, dengan misalnya membuat pabrik RMU. Dalam proses perjalanannya memang banyak tantangan, ya, dari persoalan perizinan dan sebagainya ini. Tapi alhamdulillah dengan gigi, dengan kegotong royongan gerakan tani, misalnya ini bisa terwujud karena kita budayanya ada gotong royong, kaum tani itu. Solidaritas, iya. Jadi perjuangannya memang sampai menang pasti rakyat itu. Nah, melawan 9 luar sawah. Oh iya, jangan dimonopoli juga dong oleh kelompok 9 naga. Kita tidak bakal mundur bahwa kita ini sedang mengubah sistem ini, mengasih contoh kepada pemerintah. Inilah yang harus kalian lakukan. Ini kan memberi contoh kepada pemerintah yang hari ini cuman memberikan tanah-tanah itu kepada korporasi. Ya. Tetapi ketika tanah ini dikelola oleh kaum tani, kita tidak bakal lagi impor pangan dan sebagainya. Karena impor pangan hari ini kita lihat di Bulog itu berapa ton masih ada. Terus itu impor lagi. Sedangkan ini petani pangannya mau dibawa kemana? Nah, kita nggak tahu bahwa impor itu juga datang dari Cina, Thailand dan sebagainya. Kita nggak tahu bahwa itu kalau misalnya dari mereka itu udah lama, makanya dijual itu ke kita. Tapi semakin impor semakin mahal berasnya. Iya, dengan kategori inilah yang dikategorikan kadang itu yang nyampe ke petani dengan model-model raskin itu sudah berasnya. Iya, karena beras yang nggak layak. Iya. Kalau misalnya di Amerika itu untuk pangan ternak, gitu nah. Dan ini yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Nah inilah makanya kita membangun Ekora ini dalam rangka untuk mewujudkan tadi, memangkas suatu pasar, memberi contoh kepada pemerintah bahwa inilah yang harus sering kalian lakukan. Jadi perjuangan secara utuhnya itu ya bahwa kedaulatan itu memang hak atas rakyat. Jadi perjuangan tanah itu bukan semata-mata tanahnya nih. Jadi jangan juga segan pemerintah untuk mewujudkan tadi reforma agraria sejati. Gimana menurut kalau misalnya dari pandangan kawan-kawan dari Pak Simon sendiri di situasi di sana? Langsung, coba. Ya, kalau saya dari sisi mewujudkan sebuah ekonomi yang lebih baik, tentunya peluncuran URM ini memberikan satu kontribusi yang baik dan memberi semangat terinspirasi di setiap daerah, di mana terutama serikat-serikat dan termasuk sampai di tingkat basis yang mendorong percepatan adanya perbaikan ekonomi, terutama tadi yang disinggung soal ketahanan pangan. Nah, oleh sebab itu tentunya karena bagian terpenting daripada mewujudkan lumbung-lumbung ekonomi ini lebih baik, nah tentunya ini menjadi satu momen, Ini namanya kan lumbung Nusantara. ya, satu langkah. Saya sangat memberi apresiasi pemikiran-pemikiran teman-teman Seknas dari Bu Sekjen dan kawan-kawan Dewan Nasional, termasuk didukung oleh Korwil untuk membentuk satu wadah ini dalam rangka mengoptimalisasi pertumbuhan ekonomi sampai ke tingkat pedesaan. Dan inilah cita-cita Bung Karno, cita-cita pendahulu kita, pertama guru kita ya, Pak Gewer, yang tentunya
masyarakat petani itu kuat ketika menguasai tanahnya dan tentunya memanfaatkan mengelola tanahnya dengan baik dan meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang lebih baik. Gimana, Bung, pendapatmu yang lebih efektif? Bung Suharyawan. Ya, Aku ambil kopi dulu. Ya, boleh. Ya, kita sangat mengapresiasi dari upaya yang selama ini KPA lakukan, terutama mewujudkan supaya petani di tahapan awal itu mandiri dari pangannya sendiri. Untuk mewujudkan pangan yang mandiri itu kan memang banyak aspek yang harus ditunjang, terutama kalau kita bicara kebutuhan yang pokok yaitu beras. Hari ini memang banyak petani, terutama petani di padi, yang memang salah satu yang menjadi tantangannya pasti bukan di hasilnya ataupun mulai penanaman sampai nanti panennya, tetapi bagaimana punya kepastian di dalam penjualan gabahnya, kemudian mendapatkan beras yang punya kualitas yang baik. Hari ini memang itu menjadi salah satu tantangannya petani. Artinya dengan KPA hari ini punya kilang atau pabrik padinya sendiri, yang dimana nanti ini akan menyerap panen-panennya petani yang di sekitar Jawa Barat, terutama di Kabupaten Indramayu, kemudian Majalengka. Ini salah satu terobosan ya, bagaimana memangkas kos produksi di momentum pasca panen gitu. Karena pengalaman kita sebagai petani di sawah itu, kita itu jarang punya kepastian di harga jual padi. Seperti kalau merefleksikan baru 2 bulan terakhir, monopoli harga itu sangat terlihat, terutama di Sumatera Utara. Di awal bulan 8, harga gabah basah itu masih 8.300. Kemudian di pertengahan bulan 8 pasca 17, ada Satgas yang melakukan investigasi dan melakukan penyegelan beberapa pabrik-pabrik kilang-kilang besar yang ada di sekitaran kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten itu, yang akhirnya secara tidak langsung harga langsung anjlok, hilang Rp1.000. Jadi pertama itu dari 7.300, kemudian anjlok sampai di bawah harga Bulog. Bulog itu kan pasarnya dia 6.500. Di puncak panen raya, hampir rata-rata di sekitaran Kabupaten Deli Serdang Bedagai itu rata-rata petani menjual di harga pengambilan Bulog 6,5 ataupun ada di bawahnya. Ya. Karena apa? Karena kilang-kilang yang kecil itu tidak punya kemampuan untuk mengambil skala yang besar. Petani itu kan kalau sudah panen tidak bisa nunggu dia, apalagi petani padi. Kalau udah waktunya panen harus panen, karena kalau sempat dia ditunda, dia akan makin rusak hasil panennya gitu kan. Makanya sangat sensitif kalau bicara di pertanian padi. Artinya ini salah satu langkah yang terobosan yang apik, dan bicara kemanfaatannya bukan hanya sebatas petani yang hari ini memperjuangkan hak atas tanahnya secara penguatan ekonominya, tetapi ini manfaatnya bisa dirasakan di beberapa sektor, terutama teman-teman buruh, pekerja-pekerja kota yang mereka harusnya punya hak yang sama, punya mutu pangan yang lebih baik. Itu dia. Mungkin itu, Lebor. Ya, mungkin saya nambahin dikit ya. Ide ini sebenarnya jauh ya sebelum Bu Dewi jadi Sekjen KPA pada zamannya. Ini digagas sebenarnya pada zamannya Pak Idam, yang kemudian Pak Iwan Nurdin gitu ya.
tapi tidak bisa tercapai juga prosesnya. Memang tadi sempat Bu Dewi menyampaikan bahwa harus dipilah mana gerakan sosial, mana gerakan ekonomi. Nah, memang kalau kita dipikir ya, kalau gerakan ekonomi itu harus pure bisnis. Harus pure bisnis, tidak boleh digabung dengan urusan sosial. Karena kita harus sadar, gerakan sosial ini kan gerakan buang uang, bukan gerakan mencari uang. Gerakan sosial ini gerakan yang menciptakan bagaimana orang punya rasa ya, gitu loh. Nah, justru itu memang mumpung masih belum besar sekali gitu kan, pilar kekuatan konsep bisnisnya harus memang udah dibentuk. Nah, dan ini butuh personal yang memang benar-benar megang di tataran bisnis tulen, baru bisa jadi. Karena dari dulu saya sempat usul KPA kita ini harus mempunyai sumber duit yang sustainable sifatnya. Kalau enggak, kita nggak bisa tergantung terus ya sama para donasi yang berbaik hati selama ini gitu. Pasti lama-lama akan hilang. Nah, saya sepakat sekali apa yang menjadi tadi pernyataan Bu Dewi, bahwa memang ini pure bisnis. 1 rupiah pun harus dihitung. Kalau memang di bisnis itu ada yang namanya CSR misalnya, harus disalurkan untuk kepentingan sosial, itu harus terhitung betul. Apakah sudah saatnya kita memberikan CSR kepada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atau belum? Nah, ini memang harus disiapkan betul, karena ini baru membuat akar sih sebenarnya ya. Bagaimana ini bisa bercabang dan ranting, dan kalau orang Bali bilang bongkolnya kuat, tiangnya harus kuat. Gitu. Dan ini di masa kepemimpinan Bu Dewi udah mulai itu ya, berani membangun pabrik, sudah begitu kantor kita udah punya sendiri, tinggal ngembangin sayapnya sebenarnya. Nah, Bali salah satu yang menjadi kata orang-orang Bali lebih terkenal daripada Indonesia gitu. Memang iya kan? Nah, makanya kemarin ketika aksi di DPR RI ada seorang menteri yang dikenal menteri cantik itu datang, saya cukup senang gitu loh, supaya beliau ini bisa mengerti bagaimana ekonomi melalui pariwisata ini bisa berlanjut tapi tanpa ada penggusuran. Posisi tawarnya seperti itu. Nah, Bali begitu presidennya Prabowo baru mulai bangkit sekarang. Bali dijual lah, Bali di inilah. Tahu nggak GWK? GWK kan lagi rame tuh dijual kan, ternyata. GWK itu apa? Patung kencana itu yang terkenal itu. Nah, ternyata itu statusnya udah dijual. Statusnya udah dijual gitu. Karena pandangan masyarakat selama ini semua monumen-monumen itu milik Bali. Padahal udah ada beberapa yang diprivatisasi. Contohnya GWK yang di Nusa Dua kan yang terkenal. Saya aja orang Bali belum sempat ke situ detail lihatnya seperti apa. Saya cukup kaget ketika itu dibilang dijual gitu. Model-model pertahanan kayak begini ini kan membutuhkan orang-orang yang mempunyai militansi sosial ya. Nah, justru itu saya melihat bukan mengecilkan arti LSM yang lain, enggak gitu. Tapi yang paling punya target, yang paling punya target ya adalah KPA kita. Satu, targetnya aset reponnya jelas, tanah kembali ke tangan rakyat itu sendiri. Nah, kemudian untuk melindungi dia mempunyai status, kita kejar sampai itu bersertifikat ya. Nah, sekalipun di banyak lini juga akhirnya berpindah tangan, itu kan di luar kendali kita. Seperti itu. Jadi yang punya target, benar-benar target akhir, saya lihat ya lembaga, bukan subjektif loh ya, hanya lembaga kita. Lembaga yang lain kan sifatnya proyeksi saja, proyek orientednya jelas program. Nah, jadi saya tanya pun apa nih hasil ujung akhirnya gitu. Makanya akan ngeri orang masuk kandang kita, akan ngeri. Makanya saya selalu nanamin ya, di anak-anak mahasiswa juga saya tanam. Nah, kalau berjuang masuk ke dalam kerangka konflik agraria, itu hanya ada 2 resikonya.
mati dan masuk penjara, ya toh? Ya ketika kita salah langkah, Iya. pasti masuk penjara. Ketika kita nggak bisa membawa diri, pas kita lagi advokasi aksi segala macam, kita kena tembak kan pasti mati. Nah, kalau dua ini kita udah siap, masuklah ke kandang itu. Kalau enggak, kita akan jadi pengacung proyek. Itu yang saya selalu tanami, gitu. Nah, menghindar sekuat tenaga ketika akan kita ditangkap, harus mempunyai taktik lihai. Nah, kalau misalnya kita ngorban, udahlah keren-kerenan masuk penjara karena ditahan advokasi rakyat, itu konyol juga hal-hal seperti itu. Nah, yang bisa menghindarlah sekuat tenaga untuk bisa mendorong ini lebih matang lagi, gitu. Ini memang cukup berat. Kalau orang bilang ini pilihan. Iya, saya gerak dari tahun ABG 1990-an ya. Kalau orang bilang itu angkatan 98, kita udah lebih dulu angkatan 90-an toh. Gitu. Nah, itu lebih tragis lagi. Di zaman Soeharto kalau kita aksi kan resikonya kalau nggak diculik mati, kalau nggak mati masuk penjara gitu toh. Kalau nggak ada 3 malah. Kalau nggak diculik mati, kalau nggak ditembak juga mati. Kalau diburu, kalau kita ditangkap ya bakal masuk penjara. Model-model seperti itu, gitu loh. Dan saya merasakan lebih agak gampang zaman dulu daripada zaman sekarang. Mengorganisir, memobilisasi lebih gampang. Pikiran kita bagaimana ngadapin aparatur APH aja, tapi kalau sekarang bagaimana menghadapi taktik politiknya rakyat yang notabene ya maunya dapat sertifikat tapi tidur nggak mau berjuang. Itu banyak tuh. Ketika rakyatnya sudah goal berjuang, dia ngaku kalau nggak saya. Nah, inilah yang orang aktivis kadang frustasi lihatnya, capek-capek gitu ya. Tapi saya kagum nih dengan Bapak satu ini dari pejabat kepala desa, tapi tetap mau berjuang. pendeta juga dia. Itu yang jarang. Tapi ada juga di lokasi saya, di lokasi RPRA di Bali itu, kalian adatnya baik, kepala desanya baik, ya mirip dengan Pak Simun lah ya. Itu bagian akhirnya kita tidak nguras kepala gimana pun beratnya gitu ya. Karena pimpinan-pimpinan desa ini diajak briefing enak gitu loh. Akhirnya tanah yang sertifikatnya nyata-nyata tanah bersertifikat Pemprov kita bisa ambil. Karena kedua pemimpin desa ini sangat hebat cara berpikirnya, sekalipun mereka bilang saya nggak pintar undang-undang, saya nggak pintar pasal. Saya bilang nggak butuh orang begitu gitu loh. Yang kita butuhkan adalah orang yang polos putih, gitu kan? Yang mau berjuang untuk rakyat. Nah, perjuangan itu bukan dari hanya sisi bagaimana memperoleh status, tetapi yang paling berat adalah bagaimana mengadvokasi ekonomi supaya tetap bertahan. Urusan perut deh. Iya, biar nggak terjebak ke kasus terus. Ya, betul itu. Kapan selesainya, kapan sertifikatnya. Padahal kita tetap mengeluarkan duit. Mulai gerak tahun berapa? Mulai gerak tahun berapa? Aku baru kemarin. Enggak sih, dulu ngawalinnya. Baru kemarin. Kemarin itu kapan? Kemarin pagi. Bergerak dari Boyolali ke sini. Saya di KPA mulai tahun 2012. Oh. Itu yang kasusnya saat ini malah nggak beres-beres tuh, yang namanya Batu Ampar itu. Batu Ampar itu yang mana? Ada Bali penjarakan juga karena kepala desanya nggak mau diajak mikir untuk rakyat. Terus sekarang udah bontang-banting. Kuncinya memang itu, kepala desanya baik, punya hati ya, cepat ngapa-ngapain cepat. Tapi kalau di Bali kan selain kepala desa kan ada kepala Itu kalian adat.
Pilihan adat. Gimana? Nah, yang sekarang kadang overacting. Gubernur kita kan suka tuh ngasih tanah kepada desa adat. Ada tanah-tanah rakyat yang sudah puluhan tahun didiamin, itu dijadiin tanah label, tanah hayahan desa gitu kan. Yang model kayak gitu juga nggak bener gitu loh. Itu juga nggak bagus. Yang kemarin tanah haset itu kan saya ambil melalui skema itu karena mereka punya perda. Hanya desa adat yang boleh dapat hak atas tanah negara, atas tanah yang lain-lain. Tetapi rakyat nggak boleh gitu loh. Apalagi tanah haset ya. Dan mereka bikin perda. Hanya desa adat yang boleh. Hanya yayasan Islam, masjid yang boleh dapetin tanah aset, pelepasan aset. Ya kita nggak kalah, jangan kalah start. Mainin gitu kan. Itu kan skenario politik. Betul. Nah, kalau kita nggak lebih cerdas daripada mereka, jangan pikir kita mampu. Karena liciknya banyak banget daripada baik. Sebenarnya kalau bicara cerdas sih kita nggak cerdas, cuma taktik kita aja. Ya cerdas. Ya cerdas juga. Kalau cerdas nggak ada taktiknya sama aja bohong Itu loh. berarti cerdik itu. Tapi apa ya yang selalu menjadi tantangan kita kan di daerah ya, terkhusus di setiap provinsi itu kan bagaimana kepala daerah terutama gubernur punya kemauan tuh kan, selalu yang kita berupaya mempengaruhi itu kan itu kemauan Untuk menyelesaikan konfliknya toh. baik secara politik atau secara kebijakan. Nah, mungkin dari teman-teman lah bisa juga sharing ya, juga bisa menjadi masukan kepada kita juga di wilayah terutama Sumatera Utara ya. Kira-kira hal apa nih yang memang di momentum sekarang ini, karena rata-rata kan kepala daerah ini juga baru mau setahun juga ya, pasca presiden nanti tanggal 21 tahun, baru nanti ada sebulan kemudian ya baru kepala daerah. Nah itu strateginya kira-kira apa nih yang bisa sama-sama kita di setiap wilayah ini biar ada kemauan baik secara politik ataupun kebijakan itu ada untuk berpihak kepada rakyat yang hari ini memperjuangkan hak atas tanah, di mana konflik-konflik agraria struktural ini kan bukan yang baru nih, tapi memang udah dari zaman pemimpin-pemimpin sebelumnya itu sudah ada tuh. Tapi bagaimana nih kita punya kerja-kerja kolektif yang memang bisa mempengaruhi itu semua gitu. Karena memang itu mungkin sekarang menjadi corak tantangan kita di setiap wilayah ya. Mungkin kawan-kawan bisa sharing lah, gitu sih. Sumatera Utara baik nggak pemerintahnya? Ya kalau Sedang baik-baik saja. tidak. Kemarin kalau di Sumatera Utara, bagaimana situasi di teman-teman kawasan Danau Toba, terutama yang lagi rame itu di konflik masyarakat adat dengan TPL, Toba Palpustari, yang sebelum peringatan Hari Tani itu sempat ada letupan konflik yang lumayan cukup cukup manas, yang korbannya juga bukan hanya masyarakat adat, tapi ada anak IPB yang lagi PKL di sana, yang lagi riset untuk skripsi kalau nggak salah ya, menjadi korban karena dia mendokumentasikan bagaimana sapam-sapam kebun itu menggunakan APD yang lengkap, mengawal buruhnya itu untuk melakukan penanaman, yang akhirnya bentrok antara masyarakat adat. Mahasiswa yang lagi merekam itu dipaksa harus menghapus video yang diambil, dan di saat proses pemaksaan itu sempat terjadi konfrontasi yang akhirnya dia luka-luka juga. Artinya memang kita kemarin di HTN itu juga mengingatkan gubernur, walaupun memang di puncak HTN itu tidak gubernur yang nemuin, tapi wakil gubernur. Ya walaupun secara politik ya gregetnya kurang sih, kita paham itu, dan bacaan di teman-teman ya kita harus desakan supaya dijadwalkan ulang. Respon terakhir di baru hari Senin kemarin,
dia melihat kejadian tersebut itu ya hal yang wajar karena dia menilai TPL itu punya hak terhadap hak atas tanah ataupun konsesi yang mereka punya. Karena punya HGU ya. Iya, kan dia HTI kan. Nah, artinya cara melihat pemimpin di Sumatera Utara itu masih sebatas hukum struktural seperti itu. Nah, tapi tidak melihatnya secara utuh. Kenapa nih masyarakat adat kok ngotot memperjuangkan tanahnya yang padahal secara legal hukumnya ini haknya itu ada sama perusahaan besar raksasa di Sumatera Utara nih. Nah, dia nggak mau melihat secara utuh seperti itu tuh. Nah, mungkin apakah teman-teman juga punya pengalaman yang sama? Ya. Bali juga begitu. Bali juga begitu. Dia lebih gampang ya cara berpikirnya, dia nggak mau susah. Dia lebih gampang cara berpikir. Jadi gini. Oke, ketika dia melihat dengan mata dia sendiri, itu benar karena PT punya hak, kan? PT punya hak, PT punya punya lebih daripada rakyat. Apapun dia bakal menang, terus dia selalu di backup sama APH gitu kan. Nah, dalam hal ini kita harus mampu ketika dia berpikirnya stuck sampai di situ, kita harus mampu mengajak pemerintah ini berpikir secara sosiologi hukum. Karena dia ngelihatnya dari normatif hukum saja toh. Nah, kita harus mampu mendorong itu. Kenapa? Ada rakyat, ada pengusaha. Banyak. Kayak hutan masuk desa. Dia bilang desa masuk ke kawasan hutan. Nah, mereka lupa. Mana lebih dulu? Sama dengan saya ambil tanahnya Pemprov Bali untuk rakyat. Nah, ketika kita tidak mampu menunjukkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk kajian, baik kajian sosiologi, yuridis, dan historisnya, di situ kita bakal lumpuh, kita bakal ngikut cara berpikir mereka. Ini menang, dan saya nggak mau kalah cepat di situ. Dan terus terang, saya lebih jagoan daripada cara berpikir mereka, gitu kan? Saya tunjukin. Salah satu contoh case tadinya itu, Pak, kalau menurut saya, Bapak bilang Pemprov lebih berkuasa, lebih menang, gitu kan? Bisa nggak sih kita letakkan dulu dari sisi yuridis normatif hukumnya? Coba kita lihat rakyat ini kapan dia ada di sini kan gitu. Sudah lama Bu, ketika sudah lama dia punya hak juga dong gitu kan. Tapi ketika kita sudah berbicara gitu, kita sudah melakukan kajian di awal. Yang paling penting adalah kajian historisnya. Yang kedua adalah kajian sosiologi ekonominya di situ. Yang ketiga baru normatif hukumnya. Nah, karena kita akan ngajak mereka berpikir ke belakang. Ketika kita ketemu, di tengah-tengah mereka menerbitkan satu sertifikat, apakah itu HGU, HGB, hak pakai atas nama Pemprov, kita ajak dia duduk lagi, Pak, sebenarnya jauh sebelum Bapak menerbitkan ini, masyarakat udah ada, masyarakat udah mohon, terus Bapak menerbitkan ini, legalitas hukum ini, ya jelas Bapak bilang Bapak yang paling menang sebagai kepala wilayah. Tapi bagaimana dengan nasib rakyat di sini? Nah, larilah ke konstitusi, larilah ke turunan konstitusi itu. Nah, kalau itu nggak kita kuasai, mati kita. Kalau nggak mampu menjelaskan itu. Nah, saya bilang, ini terbit ketika sedang rakyat berjuang. Padahal kalau menurut hukum, nah balik lagi ke situ, kita jelasin. Pak, secara yuridis, mereka dibenarkan. Kalau dulu masih dipakai PP 24 1997. Masyarakat menempati dengan etikat baik, kurang lebih 20 tahun. Kan mereka yang paling berhak. Ketika dihitung semenjak mereka tinggal dan ini hutan dirabas oleh mereka, terus di tengah-tengah Bapak melakukan pengambilan lahan ini untuk disertifikasi, yang paling menang itu sebenarnya siapa?
Harusnya Akhirnya nyerah Ustaz. Dia bilang apa? itu berarti Melalui timnya. Bu, bener baru ini ya, periode ini ya. 2 kali periode. Bu, Ibu sempat baca Perda? Saya baca, seluruhnya saya baca. Dan Perda itu menyatakan tidak boleh tanah pelepasan aset Pemprov itu untuk privat, untuk pribadi rakyat, harus melalui kelembagaan. Bisa nggak sih desa adat memfasilitasi itu? Bisa. Bisa, Bu. Ibu bisa nggak menciptakan ketika itu difasilitasi desa adat dan kita memberikan hibah kepada di situ, akhirnya tidak jadi bentrok? Bisa. Apa Bu instrumennya? Kesepakatan antara komunitas pribadi dengan desa adat. Karena harus ke desa adat dulu, baru desa adat menghibahkan ke rakyat. Itu kan ada skema, bukan nggak ada. Di Bali itu tertuang ya di perdanya. Di Perda. Kan dia bilang, nggak ada aturan yang harus begini. Enggak, saya baca Perda, saya nggak mau kalah cepat. Perda nomor berapa? Ini pasalnya, ini ayatnya yang mengatakan demikian. Bisa nggak Ibu mendorong kesepakatan? Bisa. Itu kan udah mulai ada peluang tuh kan? Itu loh. Makanya banyak orang taruhan, nggak mungkin tanah Pemprov itu diambil untuk rakyat. Kata saya mungkin. Dan intinya kita harus lebih cerdas daripada mereka, apapun itu. Cerdas dan cerdik. Dan itu dia bilang, BPN nggak mau begini. BPN kan punya sistem pemetaan. Ada pemetaan kadastral, ada pemetaan spasial. Kasih dong. Main di situ. Ini saya tanah aset lagi saya ambil. Tanah asetnya Pemda juga. Iya. Pemprov. Dibilang gila. 446 hektar sekuatan telah. Tapi apakah di Bali sendiri secara rencana tata ruangnya di aset-asetnya dia memang belum ada apa set plan yang Ada. Justru itu kita mulai tabrakan itu. tapi coraknya dia lebih arah ke mana kalau model pendekatan dari rencana tata ruang Pariwisata. lebih ke Iya, pariwisata. pariwisata. Nah dan itu kita tidak mau mengakui karena Perda terbit itu kan mesti harus kajian ilmiah dulu ya. Kajian ilmiah dulu baru ada konsultasi publik. Nah, situ kita tembak. Ini Bu ada perdanya. Pada saat Anda bikin perda, bagaimana tahapan-tahapan yang Anda lakukan? Ada nggak tahapan yang sudah dilakukan? Diuji lewat konsultasi publik nggak? Kalau enggak ya jangan maksa. Makanya ada perda beberapa itu direvisi. Misalnya kayak zona pemanfaatan laut dan pesisir pantai. Sudah tahu di situ tambatan perahu, dia pakai pelabuhan pariwisata. Kan sudah lengah namanya itu. Karena dia lihat dari sisi ekonominya. Betul. Kan lucu. Tambatan perahu ekonominya. Ini Bu sudah perdanya itu nggak boleh dipakai jalur kapal tradisional, itu nggak boleh dipakai jalur jukung segala macam, nggak boleh pakai kegiatan Pak yang duluan situ membuat trayek atau jalur itu siapa? Nelayan kan? Ya tapi mungkin bagi pemikiran pemerintah lebih mengembangkan secara apa ya, modern lah kayaknya. Tidak, dia tidak tahu. Oke, kita sepakat mengembangkan lebih modern. Tapi ketika pemetaan harus tahu dong selot-selotnya pemanfaatan lahan tradisionalnya nelayan. Kenapa perda itu jadi menimbulkan bentrok? Kenapa saya bilang? Karena perda itu tidak pernah dilakukan kajian secara detail. Pernah nggak di situ tuh ada apa, ekosistemnya ada apa? Nggak pernah toh? Kalau memang melakukan kajiannya mana? Saya minta itu dulu. Saya nggak mau ngomongin perda dulu kalau Anda nggak bisa ngejelasin tahapan penyusunan perda itu seperti apa.
Kalau Kabupaten Klungkung perdanya detail sekali, padahal belum mengarah tata ruang. Dia bikin perda Klungkung Bali. Dia bikin perdanya lebih ke perda antisipatif, bukan perda hanya sekedar menjawab persoalan. Itu bagus berarti ya? Dia bilang gini, Bu, saya yang susun perda tata ruang, karena saya baca satu pasalnya ya. Dia bilang, Pak, tujuan memberikan 20% pemanfaatan fisik oleh investor itu tujuannya buat apa? Dari jumlah luas keseluruhan. Untuk mengatasi terjadinya eksploitasi besar-besaran, untuk mengantisipasi investasi fisik terlalu besar di Pulau Bali. Oke, saya sepakati. Tapi bagaimana ketika Bapak memberikan 20%, kemudian dia melakukan pembangunan itu 75 atau bahkan 100%? Bingung. Kadang kita kejebak di ini, kadang kita kejebak di kajian. Kajian itu sebenarnya paling penting. Pengalaman saya di tanah aset itu pakai sampai saya memakai jurisprudensi, kan kita harus menghadapi dua gugatan. Dia, Tapi kan lebih menjurus pada manfaat. Ketika pemerintah daerah itu melakukan satu perubahan melalui perda-perda, bisa dibanding dengan tradisional mungkin yang dijalankan. Karena ekspektasi berpikir pemerintah itu kan nilai ekonomi lebih baik. Iya. Nilai ekonomi lebih baik dan lebih mungkin dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang ketika pemerintah melakukan itu dan dibandingkan dengan awal, perekonomiannya seperti apa? sama. Karena buat alasan begitu tuh buat saya kurang tepat loh ya. Karena tidak didalami atau tidak didahului dengan sebuah kajian. Kita berbicara itu pengembangan buat maju, pengembangan buat ke depan. Mana basis konsepnya nggak ada sama sekali. Dan membuat pasal itu nggak boleh meraba-raba. Oh ini akan pengembangan modern, oh ini nggak bisa seperti itu. Karena itu alat hukum yang untuk menciptakan kehidupan masyarakat ke depan. Ya, karena pemerintah daerah itu melihat Indonesia itu baru. Kan? Betul. Makanya konsep pemerintah daerah itu kan lebih cenderung bagaimana sebenarnya mereka lebih modern lah dari sifat-sifat tradisional mungkin, dan disertai dengan nilai-nilai ekonomi karena dianggap pengembangan tradisional begitu lambat. Tapi lebih banyak konyolnya. Lebih banyak konyolnya. Salah satu jadi gini. Oke, itu kawasan pura ya. Sudah tahu pura itu kan nggak boleh diutak-atik kawasannya. Dia memberikan rekomendasi di situ membangun pariwisata yang melebihi pura. Sudah tahu bahwa pura itu tidak boleh bangunannya lebihi daripada kegiatan manusia. Dia bilang ini perda. Orang macam apa bikin perdanya seperti itu? Padahal udah jelas-jelas tahu. Di Bali itu ada yang namanya desa adat Mawocare. Ada beberapa jenis desa adat. Dia punya cara masing-masing dan nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Dan itu pemerintah bikin perda desa adat itu konyol itu. Oke, mungkin ini sekilas percakapan kita. Bagaimana kita datang dari Berbagai penjuru ya. daerah dengan tipologi persoalan yang dihadapi secara berbeda, tapi juga penyelesaian walaupun arah kita sama, tujuan kita sama. Yang terpenting hari ini adalah KPA itu lebih
melihat dari dua sisi tadi, baik membangun ekonomi lebih baik kepada petani dan juga membangun sosial itu lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi-situasi kondisi perkembangan teknologi, dan di saat inilah kita tentunya memikirkan lebih baik, dan bagi KPA pada prinsipnya kontribusi-kontribusi yang baik ini akan sangat bermanfaat dan lebih dikembangkan ke depan. Sukses bagi KPA, terima kasih, wassalam. Hidup rakyat.